Di sudut sebuah kafe kecil di tengah kota, Raka duduk termenung. Tangannya menggenggam cangkir kopi hitam yang sudah mulai mendingin. Pandangannya kosong, pikirannya berkelana ke segala hal yang telah ia perjuangkan selama beberapa tahun terakhir. Usaha yang ia bangun dari nol, harapan yang dulu begitu menyala, dan kegagalan yang kini menghantamnya tanpa ampun. Pintu kafe terbuka, dan suara lonceng kecil menggema. Seorang pria masuk, melangkah penuh percaya diri menuju meja Raka. Lama tidak bertemu, Rak, suara itu menyapa hangat. Raka mengangkat kepalanya dan mendapati wajah yang familiar. Dimas, sahabat lamanya, kini berdiri di hadapannya dengan senyum yang selalu menenangkan. Dimas, sudah berapa lama ya sejak terakhir kita ketemu? Raka menyambutnya dengan sedikit semangat yang tersisa. Kurang lebih 5 tahun, jawab Dimas sambil duduk. Tapi kelihatannya bukan hanya waktu yang berubah, tapi juga dirimu. Raka tersenyum lemah. Ya, aku banyak berubah. Atau mungkin, hidup yang mengubahku. Dimas memesan kopi lalu menatap Raka dengan penuh rasa ingin tahu. Ceritakan padaku. Apa yang terjadi? Raka menghela napas panjang. Aku sudah mencoba segalanya, Mas. Bisnisku dulu berkembang, tapi belakangan semuanya hancur. Aku kehabisan modal, pelanggan berkurang, dan kepercayaan diriku ikut lenyap. Dimas mendengarkan dengan seksama. Bisnis memang seperti itu, Rak. Ada naik dan turunnya. Raka menggeleng. Tapi aku sudah mencoba berkali-kali. Setiap kali aku pikir aku sudah menemukan solusinya, selalu ada masalah baru yang muncul. Aku capek, Mas. Dimas mengambil napas dalam-dalam sebelum berbicara. Aku paham perasaan itu. Aku juga pernah berada di posisi yang sama. Raka menatapnya penuh rasa penasaran. Kamu? Bukankah kamu sekarang sudah sukses sebagai penulis? Dimas tersenyum kecil. Ya, tapi itu tidak terjadi begitu saja. Aku pernah mengalami puluhan penolakan dari penerbit. Setiap kali naskahku dikembalikan, aku merasa seperti gagal total. Aku hampir berhenti menulis. Lalu, kenapa kamu tetap lanjut? Tanya Raka. Karena aku sadar, menulis adalah bagian dari diriku. Aku tidak bisa begitu saja menyerah hanya karena dunia berkata aku tidak cukup baik. Jadi, aku mulai membaca ulang naskahku, belajar dari setiap kritik, dan memperbaiki caraku menulis. Akhirnya, sebuah penerbit kecil mau mengambil risiko menerbitkan bukuku. Dari situlah semuanya mulai berubah. Raka terdiam. Kata-kata Dimas menggema di kepalanya. Jadi menurutmu aku harus mencoba lagi? Tanya Raka ragu. Dimas tersenyum. Bukan hanya mencoba lagi, tapi mencoba dengan cara yang lebih baik. Kegagalan itu bukan akhir, Rak. Itu hanya bagian dari perjalanan. Raka menunduk, menggenggam cangkir kopinya yang kini hanya tersisa setengah. Tapi aku sudah lelah, Mas. Dimas mengangguk mengerti. Tidak apa-apa merasa lelah. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk berhenti. Kamu ingat kenapa dulu kamu memulai bisnis ini? Raka terdiam sejenak. Lalu, perlahan ia berkata, aku ingin menciptakan sesuatu yang bisa membantu banyak orang. Aku ingin membuktikan bahwa mimpi bisa diwujudkan. Dimas tersenyum lebar. Nah, itu dia. Alasanmu masih ada. Mungkin jalan yang kamu tempuh selama ini belum tepat, tapi bukan berarti mimpimu mustahil. Raka menghela napas, lalu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa ada harapan. Kamu benar. Aku hanya perlu melihat semuanya dari sudut pandang baru. Dimas mengangkat cangkir kopinya. Persis. Seperti kopi ini. Awalnya pahit, tapi kalau kita nikmati perlahan, ada rasa nikmat di dalamnya. Raka tertawa kecil. Terima kasih, Mas Dimas. Aku rasa aku siap mencoba lagi. Dimas menepuk bahu Raka. Itulah semangat yang kutahu dari seorang Raka. Mereka berdua tertawa, menikmati kopi mereka yang kini terasa lebih hangat, bukan hanya karena suhu, tapi karena harapan yang mulai tumbuh kembali.